Mari jemaat sendiri katakan terpujilah. Saudaraku, kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Betapa Dia mencintai kita. Sekalipun kita berdosa, Dia tetap cinta sama kita. Dia tetap sayang sama kita. Adakah rasa terima kasih saudara kepada Tuhan? Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Bahkan tidak ada kasih Yesus, tidak ada kasih yang lain seperti kasih Yesus. Dia begitu mengasihi saudara. Dia mau, Dia rindu agar saudara boleh datang di dalam hadirat, boleh mendekat kepadanya, sujud di hadapannya. Mari saat ini kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan.
Kita mau bilang terima kasih karena Kaulah segalanya di dalam hidup. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Kau sediakan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Sapa kanan kiri saudara. Shalom. Bagikan wajah yang manis buat kanan kiri saudara. Bukan yang kecut, amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. 2 minggu yang lalu kita mendengar di dalam Kisah Para Rasul pasal 6, bagaimana jumlah jemaat yang tambah hari, tambah banyak karena aktivitas mereka yang tekun memberitakan Injil. Setiap hari mereka bergerak memberitakan Injil. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 6, kita menemukan jemaat yang bertambah banyak, bukannya tanpa masalah. Masalah muncul. Ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Lalu ada orang Yahudi yang modelnya totok. Nah, totok, Yahudi totok. Saudara paham Yahudi totok? Kalau di sini seperti kisah misalnya orang Jawa yang benar-benar Jawa. Dan kalau saudara tahu Kisah Para Rasul ini kejadiannya pada saat orang-orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi bahasanya Yunani. Jadi ada semacam gesekan antara orang Yahudi yang totok tadi dengan orang Yahudi yang ke Yunani-Yunanian. Orang Yahudi yang totok tadi, saudara, pengennya merdeka dari pengaruh Romawi. Jadi mereka memandang sinis terhadap sesama Yahudi yang budayanya budaya Yunani. Mirip dengan situasi kita zaman dulu, saudara. Ya, kita dulu pernah dijajah Belanda. Ada orang Jawa yang benar-benar pengen merdeka, nasionalis, tidak mau berbudaya Belanda, tidak mau ke londo-londoan. Tapi ada orang Jawa yang merasa, oh ini kita harus kayak orang Belanda. Jadi ngomongnya bahasa Belanda. Kalau yang satu ngomongnya saya, aku, kulo, ya. Orang Jawa satunya bilang ek. Yang satu nyebutnya sampean, jenengan, satunya ye. Nah, ini menimbulkan gesekan. Rupanya pengaruh antara nasionalisme Yahudi dengan yang satunya yang merasa Yunani ini yang hebat, yang modern, ini menimbulkan gesekan, saudara. Gereja pada masa itu sudah kita dengar, kalau dapat persembahan, persembahannya itu dibagi-bagi. Ada yang ke hamba Tuhan, ada yang ke orang-orang miskin. Orang Yahudi yang ke Yunani-Yunanian tadi
ada yang miskin juga, saudara. Nah, kepada mereka ini, mereka tidak dapat jatah pembagian dengan adil. Makanya rame, ribut gereja. Dan para rasul sudah memutuskan, kami tidak bisa melayani semua, kami harus fokus pada pelayanan firman. Maka ada orang-orang yang diangkat menjadi diaken. Ada 7 orang yang kita dengar minggu lalu, ada seorang yang sangat menonjol namanya Stefanus. Dia bukan cuma sekedar diaken, tapi dia juga pemberita Injil yang penuh keberanian, penuh Roh Kudus. Setelah Stefanus memberitakan Injil dengan berani, ada orang-orang yang iri. Minggu lalu kita sudah dengar bahwa Stefanus dibunuh dengan kejam. Kita baca, kita lanjutkan Kisah Para Rasul pasal 8. Kita baca ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. 1 sampai 3, maaf. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saudara sudah dapat? Baca sama-sama ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sadis ini saudara, ngeri. Tokoh penganiayaannya adalah Saulus. Saulus, kejam orang ini. Saulus adalah seorang Farisi, didikannya Gamaliel. Dia sangat cinta Allah dan dia menganggap orang-orang Kristen ini sesat. Jadi atas nama Allah, atas nama Mahkamah Agama Yahudi, dia bertindak dengan kejam. Saudara perhatikan ya, kalau saudara masih ingat, ada 3 kali persidangan terhadap orang Kristen. Yang pertama dulu, waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Terus yang kedua, mereka tengah ngajar seperti biasanya, mereka ditangkap tapi malamnya dibebaskan sama malaikat. Mereka disidang dan Mahkamah Agama melarang mereka. Mereka mulai menganiaya, mulai dipukuli, tapi masih diizinkan untuk masih ada di Yerusalem. Meskipun dilarang, mereka belum diusir, tidak diusir. Yang ketiga, sidangnya Stefanus. Di sidangnya Stefanus apa yang mereka lakukan? Mulai mereka membunuh. Dan kalau saudara perhatikan, mereka bertindak lebih keras lagi. Mereka ingin membersihkan Yerusalem dari pengaruh kekristenan. Dan mereka semua banyak yang lari, termasuk partnernya Stefanus, salah satu dari 7 diaken, namanya Filipus. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Filipus. Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 4 sampai 8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka yang tersebar menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus,
dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Lanjut, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, mereka yang dianiaya, mereka yang terpaksa melarikan diri, mereka bukan yang nganggur, saudara. Apa yang mereka lakukan? Sambil kabur apa? Sambil kabur memberitakan Injil. Orang Kristen yang benar, saudara, orang Kristen yang normal, mereka menjadikan penginjilan sebagai gaya hidup mereka. Mereka di dalam masa yang aman, mereka tekun beritakan Injil. Di dalam masa aniaya, di dalam masa ketakutan, mereka tetap memberitakan Injil. Takut itu wajar loh, saudara. Karena itu adalah bagian dari jiwa kita. Kita punya perasaan. Takut itu wajar. Tetapi takut itu bisa diatasi. Tuhan Yesus bilang kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi di dalam masa ketakutan, jemaat tetap memberitakan Injil. Perhatikan, para rasulnya di mana? Masih di Yerusalem. Yang memberitakan Injil yang ditulis di sini adalah jemaat. Dan salah satunya Filipus. Filipus dengan berani memberitakan Injil di Samaria. Di Samaria banyak orang yang bertobat, banyak orang yang jadi percaya, banyak orang yang memberi diri dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kejadian yang unik di Samaria, yaitu ada dukun yang menyaksikan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus. Filipus ini beritakan Injil disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa. Dan si dukun ini akhirnya menjadi percaya tapi belum bertobat. Coba saudara cari, siapa nama dukun ini? Ya, 5, 4, 3. Siapa? Cepet. Namanya siapa? Simon. Simon, dukun dari sebuah kota di Samaria. Awalnya dia terkenal karena dia disebut orang sakti, orang hebat. Tetapi begitu Filipus datang, Simon sendiri merasa dirinya kecil. Dia merasa bukan apa-apanya Filipus. Dan dia memutuskan menjadi percaya, dia minta dibaptis. Di Samaria, di sebuah kota di Samaria ini dikatakan banyak orang yang terima Tuhan Yesus, maka diutuslah Petrus dan Yohanes ke sana. Karena orang-orang di Samaria sudah menjadi percaya, sudah dibaptis, tapi belum menerima Roh Kudus. Belum menerima Roh Kudus. Jadi saudara, tidak semua orang yang dibaptis langsung menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sama baptisan air bisa terjadi dalam waktu yang tidak bersamaan, saudara. Bisa baptisan Roh Kudus duluan, baru baptisan air. Bisa barengan baptisan air, langsung terima baptisan Roh Kudus. Bisa baptisan air dulu, baptisan Roh Kudusnya belakangan. Kenapa begitu? Saya juga tidak tahu.
Karena dikatakan kalau yang membaptis kamu dengan air pasti manusia. Tetapi yang membaptis kamu di dalam Roh Kudus cuma Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara di sini ada yang merasa, saya belum pernah menerima baptisan Roh Kudus. Saudara minta sama pembaptisnya langsung. Saudara kenal kan? Ada yang belum kenal? Kebangetan belum kenal saudara. Sudah kenal sama pembaptisnya? Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara merindukan sungguh-sungguh, Tuhan, aku rindu memenuhi panggilan Tuhan. Aku rindu untuk melakukan tugas dari Tuhan. Baptiskan aku di dalam Roh Kudus. Saudara perhatikan di situ. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14. Kita baca ya. Kita baca. Sama-sama ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberitakan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus. Namun Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Nah, lihat saudara, Petrus dan Yohanes, rasul-rasul Tuhan, dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai perantara. Mereka tumpangkan tangan atas orang-orang percaya di kota tersebut, baru mereka mengalami Roh Kudus, terima Roh Kudus. Dan si dukun tadi, saudara masih ingat namanya siapa? Oh, bagus. Tidak ada yang hilang ingatan. Si Simon ini ngelihat, ini lebih sakti, lebih super dari Filipus. Dan Simon yang kali ini nekat. Dia bawa uangnya kepada Petrus dan Yohanes dan dia bilang, aku akan kasih kalian uang kalau aku juga terima kuasa seperti kalian. Yang heran kenapa sama Filipus enggak ya? Saudara, kadang terjadi di dalam gereja Tuhan. Ada orang-orang yang sudah jadi jemaat, tapi mungkin pengertiannya masih jauh. Hatinya belum terbentuk. Seperti tadi yang sebelumnya ada sungut-sungut antara kelompok ini dan kelompok itu. Dan yang ini lebih parah saudara. Yang ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hatinya masih penuh kejahatan. Kita tidak bisa memungkiri di dalam penjangkauan pemberitaan Injil yang demikian hebat, demikian menghasilkan banyak orang, ada orang-orang tertentu yang tidak sungguh-sungguh bertobat.
Dan bagian kita bukan menghakimi mereka, tetapi mengasihi mereka. Jangan saudara bilang, "Wah, di gereja, tapi kok tingkah lakunya kayak begitu." Terus saudara merasa kalau begitu semua orang gereja munafik. Tidak semua, saudara. Ada orang-orang yang memang belum bertumbuh. Malah ada orang-orang yang belum bertobat. Bukan lantas kita harus mundur karena kita merasa ada orang munafik di dalam gereja. Tidak, saudara. Kita harus tetap di situ dan kita harus gembalakan. Amin. Petrus dan Yohanes usir Simon? Tidak. Tapi Petrus dan Yohanes minta Simon bertobat. Ini yang betul. Jadi jangan di sebuah gereja ada gesekan-gesekan yang tidak perlu. Amin. Kita harus saling memperhatikan. Kalau kita melihat ada saudara kita yang lebih lemah, kita harus kuatkan. Ada saudara kita yang enggak benar, benarkan saudara. Tuntun pada jalan yang benar. Amin. Jangan main kecewa-kecewa. Itu tidak laku, saudara. Kalau saudara kecewa-kecewa itu sama dengan saudara belum bertobat. Kalau orang yang sudah bertobat di dalam Tuhan, hatinya penuh kasih. Amin. Karena begitu kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan kita memiliki benih ilahi, biji ilahi. Benih ilahi kita tidak lain adalah Kristus sendiri. Kristus penuh kasih. Jadinya kita harusnya juga dikuasai oleh kasih. Kalau kita sudah bertobat, sudah di dalam Tuhan Yesus, kena gini kecewa, kena gitu kecewa, gini kecewa, begitu kecewa, sakit hati, kepahitan, lalu menyingkir, tutup pintu terhadap semua orang, menyendiri, tidak benar, saudara. Itu bukan hati Tuhan Yesus. Yang suka iri-iri kayak gitu, yang suka kecewa, sakit hati itu iblis. Betul enggak, saudara? Iblis kecewa, kenapa dia enggak kayak Tuhan? Nah, makanya dia jatuh. Jadi kalau saudara main kecewa begitu, saudara mirip sama jangan ngomongin orang lain, ngomong ke diri sendiri. Amin. Mau mirip sama Tuhan Yesus atau iblis? Tuhan Yesus. Jangan main kecewa-kecewa. Dewasa, oke? Dewasa. Kalau ada yang enggak benar, saudara lihat, oh dia belum benar. Berbelas kasihan. Topang dia, jangan biarin dia gitu terus. Amin. Doakan, nasihati dengan lemah lembut. Butuh waktu, butuh proses. Gak bisa ngomong ini sudah tak bilangi 2-3 kali. Barangkali yang keempat baru bertobat. Amin. Sabar. Saling membangun, saling menguatkan. Amin. Dan Filipus terus dipakai Tuhan, saudara. Dia luar biasa. Jabatannya adalah jabatan diaken. Ngurusi orang-orang yang butuh jatah dari pembagian gereja. Tapi ingat, saudara. Ingat, pelayanan yang utama tetap memberitakan Injil. Karena itu yang mendasari sehingga ada variasi pelayanan yang lain. Ingat, tugasnya Filipus bukan cuma membagi makanan, membagi uang, tidak, saudara. Tapi dia ingat tugas utamanya, memberitakan Injil. Saudara mungkin punya tugas sebagai ushers, saudara menjadi singers, worship leader, pemain musik, apapun lah pelayanan saudara di gereja.
Ingat saudara, yang utama tetap memberitakan Injil. Filipus tidak lupa akan tugasnya. Di Yerusalem ada masalah, dia pergi, dia tetap memberitakan Injil. Dan setelah dari Samaria, Roh Kudus menyuruh Filipus di ayat 26 melalui seorang malaikat Tuhan, ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan pada Filipus, apa? Bangkit, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara perhatikan di sini. Filipus hatinya sudah betul-betul penuh kerinduan untuk selalu memberitakan Injil. Dari sebuah kota di Samaria, di mana dia melayani begitu banyak orang. Dan Roh Kudus berbicara, sekarang pergi tinggalkan Samaria, pergi ke sebuah jalan. Di situ dia bertemu dengan sida-sida yang sedang naik kereta dan lagi baca kitab Nabi Yesaya. Dan Roh Kudus menuntun, Roh Kudus berbicara dengan jelas dalam hatinya. Pergi, dekati. Saudara, ada enggak yang punya keluhan? Kok saya jarang mendengar suara Tuhan? Ada enggak yang punya keluhan gitu? Ada? Biasanya saudara, suara Tuhan itu terdengar tiba-tiba dan terdengar sangat jelas pada saat cari jodoh. Iya enggak saudara? Gitu ada orang yang menarik di depan saudara, langsung Roh Kudus berbicara pada saya, itu jodoh saya. Jadi seumur-umur saudara, dengar suara Roh Kudus cuma 1 kali. Setelah itu tidak pernah lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang punya kerinduan, menggenapi rencana Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, Roh Kudus sering berbicara. Karena di Markus pasal 16 ayat yang terakhir dikatakan, rasul-rasul itu pergi dan untuk mengembalikan memori kita buka aja saudara. Markus pasal 16 ayat 20. Markus pasal 16 ayat 20. Mari saudara perhatikan. Markus pasal 16 ayat 20. Baca sama-sama. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kalau saudara mau mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan lebih sering, saudara harus memberitakan Injil.
Pada saat saudara memberitakan di Injil, situ Roh Kudus banyak berbicara. Filipus dikasih tahu. Filipus taat. Dan sida-sida dari Ethiopia ini percaya. Bahkan sida-sida dari Ethiopia itu ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka di ayat 36, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36. Dikatakan di situ, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Nah, saudara, lihat semua sudah disiapkan sama Tuhan. Ketemu sida-sida, naik kereta, duduk berdua, jelaskan Injil, ya. Dalam tanda kutip, Filipus sudah selesai memberitakan Injil, pas posisi ada air. Bayangkan saudara. Disiapkan semua sama Tuhan. Saya percaya yang paling bahagia itu Filipus. Ya, orang Ethiopia itu pasti bahagia, iya, tapi Filipus hatinya pasti lebih bahagia. Karena semua itu ditata sama Tuhan dengan begitu sempurna. Selesai Filipus membaptis, dikatakan di ayat selanjutnya, ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Wow, langsung hilang. Mungkin si sida-sida itu berpikir, tadi ini orang apa malaikat ya? Baru baptis hilang. Misalnya di sini kejadian, Pak Daniel habis baptis orang terus hilang. Saudara, luar biasa. Filipus adalah orang Kristen yang normal. Filipus berani memberitakan Injil. Di masa aman, masa tidak aman. Masa aman, masa ketakutan, Filipus terus memberitakan Injil, saudara. Jadi kalau gereja yang normal, kesehariannya adalah memberitakan Injil. Saudara perhatikan, tiap minggu kita bahas Kisah Para Rasul. Ada yang lain selain memberitakan Injil? Memberitakan Injil, mengembalakan, melayani. Ya itu gereja yang normal, saudara. Kalau gereja tidak melakukan itu, saudara cuma sibuk ritualisme, sibuk cuma ngatur ibadah, itu tidak normal. Jadi pandang kanan kiri saudara, tanya, kamu normal enggak? Kasih tahu, saya percaya kamu normal kok. Kamu tekun memberitakan Injil. Kamu tekun mengembalakan. Kamu tekun melayani. Amin. Kasih salam dulu. Semangat bro. Selamat sis. Haleluya. Haleluya. Mari orang-orang normal kita renungkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ini kami. Ini kami Tuhan. Kami hamba-hambamu, kami gerejamu, yang telah engkau beri amanat, yang telah engkau beri tugas. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang taat. Jadikan kami orang-orang yang mau beri diri kami. Pergi, beritakan Injil.
melayani, menggembalakan, berbuat kasih. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mau lakukan perintah. Kami mau lakukan perintah-Mu Tuhan. Kami mau lakukan perintah-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Saudara yang merasa sudah dibaptis, belum menerima baptisan Roh Kudus, minta sama pembaptisnya langsung. Tuhan Yesus, baptiskan aku dengan Roh Kudus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Ya Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari berdoa dengan lagu ini. Saudara berdoa supaya ini terjadi di dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami mau lakukan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakai kami ya Tuhan.
Saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki di dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yohanes Haryono. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Pada awal bulan ini kita masih diingatkan karya terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus. Karya terbesar. Yang Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, inilah karya terbesar di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari terhormati. Minta tolong tugas. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia ingin makan perjamuan Paskah bersama para muridnya. Yang pertama, dia ambil roti, lalu diucapnya syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya, lalu diberikannya kepada para murid sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan untuk kita. Saudaraku, dia berkata, makanlah. Seberapa banyak kamu melakukan hal ini untuk mengingat aku. Kemudian diambilnya cawan anggur. Diucapnya syukur atasnya. Lalu dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru
yang dimeteraikan dengan darahku. Saudaraku, seberapa banyak engkau meminumnya, engkau mengingat akan aku. Saudaraku, saudara, pagi ini kita juga dipersilakan Tuhan untuk makan roti, minum anggur, untuk mengenang Dia yang menyelamatkan kita. Mari tolong dibagikan. Siapkan rotimu,
ucapan syukur. Sembahlah Dia. Ya Tuhan, terima kasih. Tubuhmu dicapik-capik, dikorbankan untuk kami. Ya, saudaraku, makanlah. Siapkan anggurmu. Angkat tinggi. Ucapkan syukur. Ya Tuhan, Bapa, terima kasih. Darah-Mu tercurah. Ya. Saudara, minumlah. Pujilah Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari saat ini kita siapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau nyata di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Tuhan
Kami juga rindu untuk memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Penginjil Heni akan berdoa buat kita semua. Dan kita berdoa bersama. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang begitu baik. Sungguh bukti penyertaan-Mu sempurna buat setiap saudara-saudara kami yang sudah boleh Engkau tambahkan usianya. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai mereka. Tuhan berkati mereka yang bekerja, kami percaya dimanapun Tuhan menempatkan mereka, mereka akan bisa menjadi berkat. Dan melalui mereka akan banyak orang mengenal Kristus. Kami mau berdoa juga buat anak-anak kami, buat saudara-saudara kami, adik-adik kami yang mungkin masih bersekolah, kuliah. Tuhan berkati agar supaya dimanapun Kau menempatkan mereka, mereka pun boleh menjadi siswa, mahasiswa yang menjadi teladan buat orang lain. Sehingga setiap orang boleh melihat Kristus tercermin dari mereka. Tuhan berkati studi mereka, kami percaya hikmat dan kepandaian Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses. Tuhan berkati juga buat yang berulang tahun pernikahan, kami percaya Tuhan Engkau akan terus berada di dalam rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah sungguh Tuhan boleh menjadi kepala dari setiap rumah tangga yang ada. Dan kami percaya di mana Yesus berada, maka berkat damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, kesehatan ada buat mereka. Tuhan terima kasih dan secara khusus Bapa, kami mau berdoa buat Pak Budi yang dari Surabaya yang hari ini bersama-sama dengan kami yang kemarin boleh berulang tahun. Bapa berkati terus hamba-Mu ini dengan kesehatan yang baik. Berkati dan pakai dia terus Tuhan untuk bisa menjadi hamba-Mu dimanapun dia berada. Dan kami percaya Tuhan hidupnya akan selalu menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saat ini kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan, tolonglah untuk semua misioner. Berkatilah mereka. Jadikanlah mereka saksi-saksi di mana saja, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ARC Connection
dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya Tuhan, berkatilah, supaya mereka benar-benar menjadi saksi-Mu di mana saja mereka tidak ada. Akhirnya ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Sungguh berkat rahmat, penyertaan daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya memberimu semangat untuk terus memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata, Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terimalah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.